Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA untuk mengetahui dan membandingkan komponen-komponen dari ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah loop atau kaca besar, kemudian ada alat tulis, lembar pengamatan, dan juga ada handphone sebagai pengganti dari barometer. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan serta dekomposer atau pengurai. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, gunung, padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan adalah sawah, ladang, taman, dan kebun. Yang pertama, kita akan menuju ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya 28 derajat Celcius, kemudian kecepatan angin sekitar 14 km per jam. Kemudian untuk jenis tanahnya termasuk tanah humus, tanah yang subur. Kemudian untuk batunya termasuk dalam jenis batu kapur yang berwarna putih. Tanahnya berwarna hitam ya. Kondisi airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yaitu tumbuhan dan hewan. Pohon mahoni, pohon bambu, pohon jati, ada juga putri malu, tanaman merambat, tumbuhan paku, dan juga ilalang. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, kupu-kupu, nyamuk, belalang, burung, dan juga laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu rayap, milium atau jamur, lumut, dan juga belatung. Selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya terlihat sangat terik dengan suhu 31 derajat Celcius, kemudian kecepatan angin sekitar 19 km per jam, tanahnya sedikit kering, kemudian airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah yang pertama ada tanaman jagung,
tanaman kacang tanah, kolonjono atau rumput kerbau, rumput liar, dan tanaman turi. Tumbuhan-tumbuhan ini saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya yaitu hewan. Yang pertama ada belalang, kupu-kupu, ulat, semut, laba-laba, dan tawon. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Di dalam ekosistem sawah ini, pengurai yang ditemui yaitu cacing dan rayap. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.